Oke, topik kita hari ini adalah termokimia. Nah, apa itu termokimia? Termokimia adalah ilmu yang mempelajari tentang reaksi kimia di mana dia nanti terjadi perubahan kalor. Jadi setiap reaksi kimia itu ada perubahan kalor. Maka bisa kita definisikan reaksi termokimia adalah perubahan kalor yang terjadi pada reaksi. Nah, perubahan itu nanti ada dua Yang pertama dia nanti dikatakan eksoterm. Apa itu eksoterm? Eksoterm ini nanti adalah melepas kalor. Ini melepas kalor. Jadi suatu reaksi itu akan melepaskan kalor dari dari sistem ke lingkungan. Maka nanti ini bisa kita tandai dengan yang namanya kalor reaksi itu positif. Kemudian entalpi itu dia nanti negatif. Jadi yang perlu kita ingat nanti adalah jikalau ekso dia akan melepas dari sistem ke lingkungan, dan secara fisik nanti kita lihat dia nanti bertambah panas. Nah, jadi cara menghafalnya adalah kalau reaksi itu positif, entalpinya negatif. Jadi kira-kira begini, kalau saya memberikan uang kepada orang, saya berikan 1 juta, 2 juta, 3 juta, maka itu dikatakan kalor. Kalor itu positif. Nah, entalpi itu jika dilihat dompet saya, maka nanti dompet saya akan berkurang sebanyak yang saya berikan. Nah, selanjutnya kita katakan dia nanti adalah endoterm. Endoterm itu berarti ini akan menyerap kalor. Maka kalor akan diserap dari lingkungan ke sistem. Jadi sebaliknya. Maka nanti kita tandai dengan kalor reaksi negatif, kemudian entalpi reaksi dia nanti positif. Maka bisa kita buatkan misalkan ada dia nanti H2 ditambahkan dengan O2, ini akan menghasilkan 2H2O, yang ini 2. Kan nanti kita misalkan delta H-nya di sini adalah negatif A kilojoule. Nah, maka ini kita katakan dia nanti adalah reaksi yang eksoterm. Jadi ini bisa ditulis dengan 2H2 ditambahkan dengan O2, ini akan menghasilkan 2H2O, nanti ada positif A kilojoule. Jadi reaksi yang di atas dilambangkan dalam bentuk entalpi, reaksi yang di bawah dilambangkan dalam bentuk kalor reaksi. Jadi kalor yang nampak dalam suatu reaksi ini, inilah yang dikatakan dengan kalor reaksi. Jadi setiap perubahan 2 mol H2 ditambahkan dengan 1 mol O2 akan menghasilkan 2 mol H2O, ini akan melepas sebanyak A kilojoule. Perhatikan reaksi berikut. Jadi dia nanti ada reaksi CS2 ditambahkan dengan 3O2, ini akan menghasilkan CO2 ditambahkan dengan 2SO2. Nah, ini adalah entalpinya minus 1077 kilojoule. Nah, ini nanti merupakan reaksi yang kita katakan eksoterm. Jadi kalau kita tuliskan kembali ini ke bawah, jadi ini CS2 tambahkan dengan 3O2, ini menjadi CO2 tambahkan dengan 2SO2, maka entalpinya sama dengan minus 1077
kilojoule. Atau ini bisa kita tuliskan dengan CS2 tambahkan dengan 3O2, ini menjadi ya CO2 tambahkan dengan 2SO2, ini nanti positif 1077 kilojoule. Nah, artinya ya ini akan melepas sebanyak ya 1077 kilojoule setiap ya reaksi berikut ini. Nah, maka nanti ini kita katakan kalau reaksinya adalah 1077 kilojoule, entalpi reaksinya ini adalah negatif 1077 kilojoule. Dan ini adalah reaksi, kita katakan nanti jenisnya adalah exotherm. Nah, itulah dia nanti pengertian daripada kalor reaksi. Oke, selanjutnya kita lihat yang namanya dia nanti ya jenis kalor. Nah, jadi kita harus paham betul apa itu definisi daripada ya jenis kalor. Nah, kemudian jenis-jenisnya. Ini dipahami ya, bukan dihafal. Nah, jadi ya, yang pertama nanti adalah kalor pembentukan. Kalor pembentukan itu kita singkat dengan KF. Jadi dalam English ya, calor formation. Nah, apa itu definisinya? Ingat tadi ya, ini nggak usah dihafal, tapi harus dimengerti ya. Perubahan kalor, perubahan kalor pada pembentukan 1 mol senyawa dari unsur-unsurnya. Jadi coba kita perhatikan kembali kalimatnya. Kalor pembentukan atau KF itu adalah perubahan kalor pada pembentukan. Ingat ya, ini kata kuncinya 1 mol senyawa dan harus dari unsur-unsurnya. Nah, jadi ya, kalau kita buatkan misalnya ada suatu reaksi, misalnya H2 ditambahkan dengan O2, ini akan menghasilkan H2O. Ini nanti 2, yang ini 2. Nah, kemudian nanti entalpinya ya, kita katakanlah dia nanti ini 572 negatif. Nah, jadi artinya untuk membentuk ya 2 mol H2O, entalpinya adalah minus 572. Sekali lagi ya, 2 mol H2 ditambahkan dengan 1 mol O2 itu akan menghasilkan 2 mol H2O dan entalpinya adalah minus 572. Nah, maka nanti ini bisa kita tuliskan 2 ya H2 ditambahkan dengan O2 ini akan menghasilkan 2 H2O, nanti positif 572 ya kilojoule. Ini kilojoule satuannya. Nah, maka dia nanti ini bisa kita tulis lagi menjadi H2 ditambah setengah O2. Ini akan menghasilkan H2O. Maka di sini positif berapa? Berarti ini harus dibagi 2 juga. Oke? Ya. Ini kita peroleh 86 kilojoule. Maka ya kita katakan untuk membentuk 1 mol H2O itu dari mana? Dari unsur. Maka dia nanti ya menghasilkan 286.
Maka dari sini bisa kita simpulkan, oh ini merupakan reaksi apa? Reaksinya adalah ekso. Nah, kemudian kalau reaksinya berapa? Kalau reaksinya adalah positif 286. Maka kalor pembentukan si H2O ya berapa? 286 kilojoule per molnya. Ini kilojoule. Oke, coba kita lihat contoh soal berikut ini. Yang disebut sebagai entalpi pembentukan adalah reaksi yang mana? Nah, coba untuk reaksi A-nya. Untuk reaksinya yang terbentuk adalah senyawa. Ya, tetapi ini dari ion, kation dan anion. Oh, berarti ini salah. Nah, kenapa? Lihat tadi definisi kalor pembentukan. Perubahan kalor untuk membentuk 1 mol senyawa dari unsur-unsurnya. Ini bukan unsur dan ini bukan unsur, tapi ion-ionnya. Selanjutnya yang ini, ya ini adalah SO3. Terbentuk dari mana? O2, ini unsur. Ini SO2, ini senyawa. Oh, ini bukan. Nah, selanjutnya C-nya PCl5. Ini dari Cl, PCl3, ini senyawa. Ya, dan ini adalah unsur. Ini benar. Ya, ini ya salah. Berarti ini salah. Nah, selanjutnya untuk D-nya. Ya. N2 ditambah O2 menghasilkan 2NO. Ini senyawa. Ya, betul. Yang ini unsur. Yang ini unsur. Tetapi di sini ada 2 koefisiennya. Jadi artinya kalau ada misalnya N2 ditambah O2, ini akan menghasilkan 2NO. Ini kita katakanlah misalnya ya A kilojoule. Maka nanti bisa kita simpulkan kalau reaksinya adalah A kilojoule. Kemudian kalor pembentukan si NO itu harus ya setengah A kilojoule per mol. Kenapa? Karena koefisiennya nih 2. Untuk membentuk 2 mol dilepaskan A. Maka dia nanti kalor pembentukan NO-nya adalah ya setengah A kilojoule. Yang diminta di soal ini adalah dia kalor reaksinya sekaligus dia nanti kalor pembentukannya. Maka yang benar adalah yang ini. Nah, ini masih salah. Jadi syaratnya adalah ini senyawa, ya. Ini unsur dan ini unsur. Dan ini ya 1 mol. Ya, jadi jikalau dihasilkan X, maka kalor reaksinya adalah X, maka kalor pembentukan SO2-nya adalah X kilojoule per mol. Bisa kira-kira? Ya, itulah dia nanti ya definisi daripada kalor pembentukan. Oke, selanjutnya untuk lebih jelasnya coba kita lihat contoh soal berikut ini. Nah, dikatakan ya pada pembentukan 8 gram SO3 dari unsur-unsurnya dibebaskan kalor sebanyak 2,5 kilokalori. Ini menunjukkan bahwasanya kalor pembentukan SO3-nya itu berapa. Nah, ini dengan mudah kita jawab sih sebenarnya. Ya, jikalau dia nanti 8 gram SO3 yang terbentuk, ya, maka nanti ini harus kita ubah ke dalam mol. Maka nanti molnya itu adalah ya gram per mr-nya. Maka kita peroleh molnya itu adalah 8 per 80. Berarti kita peroleh 0,1 mol. Jadi mr-nya ini kasih tahu sih sebenarnya ya. Ini mr-nya adalah 80. Nah, jadi artinya setiap pembentukan 0,1 mol SO3 itu dia nanti akan dilepas ya, dilepas sebanyak 2,5 kilokalori. Maka kalau 1 mol bagaimana? Oh, gampang. Berarti dia nanti kalau 0,1 mol ya ke 1 mol ya, maka nanti ini harus kali 10. Maka ini juga harus kali 10. Maka kita peroleh 25 kilokalori per mol. Lantas nanti ya boleh nanti ditanyakan,
tuliskanlah persamaan reaksinya. Ya, jikalau diketahui dia nanti Kf dari SO3 itu sama dengan ya 25 kilokalori per mol. Maka ya kita tuliskan SO3 itu terbentuk dari mana? Harus dari unsur-unsurnya. Berarti S tambahkan dengan O2. Berarti yang ini nanti adalah ya 3/2. Maka diperoleh di sini nanti adalah ya 25 kilokalori. Bolehkah dalam bentuk lain? Misalnya kalau ya dalam persamaan reaksi itu kan biasanya dia nanti ya bulat dan sederhana. Boleh. Maka kita tinggal kali 2 aja semua. Maka nanti 2S ditambahkan dengan 3O2 menjadi 2SO3, nanti positif ya 50 kilo ya kalori. Maka ya bisa dituliskan dalam bentuk ini ya 2 moles tambah 3O2 menjadi 2SO3 positif 50 kilo kalori. Atau boleh dalam bentuk yang ini dia. Jadi ini 1 mol 25, yang ini 2 mol 50. Tahu kalau dimunculkan nanti reaksi seperti ini, maka berapakah kalor ya pembentukan dari si SO3? Oh, itu adalah 25 kilokalori per mol. Oke. Selanjutnya yang kedua adalah kalor penguraian. Apakah itu dengan kalor penguraian? Nah, kalor penguraian ini kita singkat dengan KD. Jadi kalor decomposition. Nah, apa definisinya? Ini adalah ya perubahan kalor pada ya penguraian ya 1 mol senyawa. Jadi unsurnya. Nah, jadi kalau kita perhatikan nanti dari definisinya, ini adalah ya, kebalikan daripada kalor pembentukan. Jadi, ya contoh kita ambilkan misalkan, ada reaksi H2O2. Ini terurai menjadi apa? Menjadi H2 ditambahkan dengan O2. Nah, dibuatkan misalnya delta H-nya ini adalah ya ini positif 188 kilojoule. Nah, jadi artinya ya jikalau dia nanti 1 mol ya H2O2 ini nanti ya entalpinya nanti adalah 188 kilojoule. Maka bisa kita simpulkan dia nanti kalor penguraian si H2O2 itu adalah ya 188 kilojoule per. Oke, coba kita perhatikan contoh soal berikut. Jika diketahui suatu reaksi H2 ditambah Br2 menjadi 2HBr, entalpinya adalah minus 72. Maka untuk menguraikan 11,2 desimeter HBr. Nah, kalau kita perhatikan ini adalah namanya reaksi pembentukan. Kenapa? HBr terbentuk dari H2 ditambahkan dengan Br2. Jadi diminta di soal kita adalah penguraian. Maka nanti harus kita buatkan reaksinya atau kita balik. Ini menjadi HBr akan Oke, jenis yang ketiga adalah ya kalor pembakaran. Nah, apa itu definisi kalor pembakaran? Nah, kalor pembakaran adalah ya perubahan kalor ya pada pembakaran. Ya, pembakaran boleh dia nanti ya 1 mol senyawa strip unsur. Jadi boleh senyawa dan boleh unsur. Nah, ciri-ciri pembakaran ini adalah ya ditambahkan dengan O2. Nah,
Jadi ya, coba kita lihat reaksi berikut. N2 ditambahkan dengan O2 menjadi 2NO2, entalpinya adalah ini ya, negatif 68 kilojoule. Nah, maka nanti dari sini kita bisa menentukan, saya tulis kembali ya, N2 ditambah O2 ini akan menghasilkan 2NO2, entalpinya adalah minus 68 kilojoule. Maka yang dibakar adalah ini tambahkan dengan O2. Tadi reaksi pembakaran perubahan kalor pada pembakaran 1 mol senyawa atau unsur. Maka karena ini yang dibakar, maka kita katakan Kc dari N2 itu adalah minus, kalor pembakaran N2 adalah minus 68 kJ per mol. Berarti entalpinya sebaliknya, positif 68 kJ per mol. Dan